Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Permana pada mata kuliah Ekonomi Publik pertemuan 3. Nah, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang negara dan pemerintahan. Kemudian apa itu ekonomi publik? Kemudian kita akan membahas dasar konstitusi dari sistem ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang pemerintah dan bagaimana kegiatan pemerintah dalam tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentunya. Ya, mari kita mulai ya dengan definisi negara. Jadi di sini negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi sini ada wilayah di sini ya. Jadi kalau Anda perhatikan yang jadi kata kuncinya adalah adanya suatu wilayah di sini ya. Kemudian adanya kekuasaan tertinggi di sini ya. Yang tentunya sah di sini dan ditaati oleh masyarakat atau rakyatnya. Nah, itu definisi yang pertama dari suatu negara. Jadi negara Indonesia ada wilayahnya, wilayah negara Republik Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itulah wilayahnya. Kekuasaan tertingginya siapa? Ada beberapa lembaga tinggi ya, kita punya lembaga tertinggi sekarang. Ada MPR, DPR, Presiden ya, kemudian BPK, DPD. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang punya kekuasaan dan itu ditaati oleh rakyat. Melalui instrumennya adalah perundang-undangan tentunya. Nah, kemudian definisi lain menjelaskan bahwa negara adalah kelompok sosial ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang mendiami suatu negara kita tentu adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi ya. Tetap di sini ada wilayahnya ya, yang digarisbawahi atau daerah yang diorganisasi di bawah lembaga, jadi ada lembaga politik dan pemerintah ya. Lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat. Nah, di sini pemerintahnya berdaulat ya. Jadi punya daulat di sana sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Tujuan nasional misalnya kepentingannya di sini konteksnya tujuan nasional ini adalah kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan perseorangan. Nah, jadi di sini bisa kita ambil benang merahnya bahwa pemerintah itu negara itu adalah suatu wilayah ya. Pada negara itu ada suatu wilayah. Pada suatu wilayah itu ada wilayahnya ya, dari Indonesia Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ada yang berkuasa di situ. Pemerintahan Republik Indonesia tentunya. Pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari lembaga-lembaganya ya, lembaga politik dan pemerintahnya. Ada DPR, DPD yang tadi saya jelaskan. Nah, itulah definisi dari negara. Nah, sekarang kita lihat pemerintah ya. Jadi, pemerintah ini adalah yang berdaulat terhadap suatu negara, yang punya kekuasaan, yang memiliki kekuasaan terhadap suatu negara. Nah, kita lihat di sini ada beberapa definisi dari pemerintahan ya. Pemerintah maksudnya. Nah, misalkan yang pertama di sini kita lihat pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk ya yang mengatur kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Jadi peraturannya nanti terhadap kegiatan sosial ya atau interaksi sosial dari masyarakat di suatu negara itu diatur oleh pemerintah ya. Yang dengan kekuasaan tertingginya adalah pemerintah. Jadi dia mengatur. Nah, dia juga sekelompok orang ya. Jadi pemerintah tidak mungkin dia hanya satu orang. Jadi ada sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Nah, dalam konteks ini kita lihat pemerintahan kita ada tadi pemerintah eksekutif ya, presiden dan kabinetnya, kemudian ada DPR, ada MPR, ada Mahkamah Konstitusi ya, ada Mahkamah Agung gitu ya, ada BPK dan DPD ya, dalam peradilan daerah. Nah, itulah sekelompok orang atau organisasi yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan wewenangnya ya, untuk mengatur suatu negara dan masyarakat tentunya yang ada di dalam tersebut. Nah, kemudian di sini ada penguasa suatu negara ya. Jadi yang berkuasa dia menjadi seorang pengemudi ya, dia yang mengarahkan kemana negara ini akan dibawa. Jadi bagaimana negara ini nantinya ke depan itu sangat dipengaruhi oleh pemerintahannya. Karena di sini dijelaskan bahwa pemerintah itu adalah pengemudi suatu negara. Jadi diperlukan kebijaksanaan ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut agar negaranya
mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua masyarakat ya. Tentunya kesejahteraan masyarakat yang pertama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa badan tertinggi yang memerintah ya, tadi sudah dijelaskan juga, suatu negara ada kabinet di situ, ada DPR di situ. Nah, bersama-sama mereka merancang undang-undang ya. Kalau pada dalam negara Republik kita, pemerintah dan DPR membuat undang-undang untuk ditaati oleh seluruh masyarakat yang bertinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah NKRI. Nah, jadi negara ini lawannya partikelir ya atau swasta. Jadi berbeda sekali nanti konteks kita bicara pemerintah ya atau negara dengan swasta. Karena negara orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat, sedangkan swasta orientasinya adalah keuntungan pribadi atau golongan mereka tentunya itu ya. Nah, kemudian bagaimana pemerintahan itu diatur itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di situ nanti bisa dilihat seperti apa pembagian wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Nah, kemudian kita sudah lihat tadi negara, kita sudah lihat tadi apa itu pemerintahan, sekarang kita lihat ekonomi publik. Nah, ekonomi publik ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik. Urusan publik itu ya apa? Urusan umum gitu ya, urusan banyak orang yang berhubungan dengan banyak orang, urusan yang menjadi urusan masyarakat, urusan yang menjadi urusan pemerintah, dan urusan yang menjadi urusan negara. Urusan publik misalnya transportasi publik, urusan umum misalnya pelayanan buat KTP ya, urusan banyak orang, urusan masyarakat juga gitu ya, urusan pemerintah misalnya menetapkan undang-undang ya, urusan negara misalnya membuat hubungan dengan negara lain gitu ya, dalam bidang ekonomi, pendidikan dan segala macam. Jadi ekonomi publik menelaah hubungan-hubungan tersebut yang ada aspek-aspek ekonominya. Nah, kalau kita lihat ilmu ekonomi itu masalah-masalah ekonomi dalam khalayak ramai ya di sini publik, masyarakat, pemerintah ya. Jadi apa saja ilmu ekonomi yang ditelaah dalam ekonomi publik ini adalah kebijakan kebijakan seperti subsidi ya, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi seperti subsidi pajak, regulasi dan regulasi, nasionalisasi dan privatisasi suatu instrumen ekonomi, sistem jaminan sosial ya seperti kartu prakerja nanti mungkin yang sekarang lagi rame gitu ya. Kemudian ketahanan pangan, bagaimana pangan ini bisa mensejahterakan masyarakat, kebijakan teknologi, bagaimana teknologi distribusikan ke seluruh pelosok di negeri Indonesia, bagaimana pertahanan dan keamanan Indonesia bisa dijamin begitu ya dari negara-negara lain, kemudian bagaimana pendidikan bisa dimeratakan ke seluruh masyarakat Indonesia, kesehatan juga merata kepada seluruh masyarakat di negara Indonesia dan sebagainya. Jadi ekonomi publik urusannya urusan masyarakat umum ya, pemerintah, dan yang dibuat adalah kebijakan ya, kebijakan terhadap ekonomi tersebut, ekonomi yang bersentuhan dengan masyarakat umum ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat terkait ekonomi. Nah, itulah tadi yang saya sudah jelaskan negara, definisi negara, kemudian pemerintah dan ekonomi publik. Sekarang kita bicara sistem ekonomi. Nah, tadi kita sudah bicara ekonomi ya. Ekonomi itu ekonomi publik itu adalah kegiatan masyarakat. Nah, kalau kita bicara sistem ekonomi, di situ ada interaksi ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi, di sistem ekonomi ini ada interaksi, ada individu, interaksi seseorang dengan seseorang, interaksi seseorang dengan kelompok, interaksi organisasi dengan kelompok, atau organisasi dengan lembaga, yang tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran tentunya. Jadi sistem ekonomi adalah interaksi dari berbagai komponen yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada contohnya individu, kelompok, organisasi, lembaga untuk mencapai kemakmuran. Nah, sistem ekonomi ini mempunyai masalah dasar ya. Ada 3 masalah dasar dan masalah-masalah struktural lainnya. Masalah yang pertama adalah produksi. Bagaimana produksi itu dibuat nantinya ya. Jadi akan berhubungan dengan what, how, whom, dan when. Jadi ada 3, produksi, barang dan jasa produksi, apa barang dan jasa produksi yang akan dibuat. Nah, itu masalah ekonomi yang pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Kemudian bagaimana produksi barang dan jasa itu, bagaimana distribusinya barang dan jasa tersebut. Kemudian whom, siapa yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut, siapa yang mengkonsumsi produksi tersebut, siapa yang mengkonsumsi rantai distribusi tersebut.
dan when, kapan distribusi itu dilaksanakan, kapan barang dan jasa itu dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini adalah masalah-masalah dasar dari suatu sistem ekonomi. Jadi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian di dunia, sistem ekonomi di dunia dibagi menjadi 3. Jadi tadi kita lihat produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal memberikan kelulusan sebesar-besarnya kepada individu dan hak-hak individu dijamin. Jadi produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang itu sebesar-besarnya dapat dilaksanakan oleh suatu individu tanpa campur tangan yang sangat dalam oleh pemerintah, ya, campur tangan yang tinggi oleh pemerintah. Jadi pelaku utamanya adalah si individunya atau golongan atau kelompok mereka gitu ya di liberal. Jadi sistem ekonomi liberal lebih menitik beratkan kepada hak-hak individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis lebih menitik beratkan pada peran pemerintah dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah ekonomi tadi, sistem ekonomi tadi. Bagaimana produksi barang dan jasa diatur oleh pemerintah, sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Bagaimana distribusi barang dan jasa sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Bagaimana konsumsi barang dan jasa sepenuhnya juga diatur oleh pemerintah. Nah, di sini peran individu sangat ditekan karena peran pemerintah sangat besar pada sistem ekonomi komunis. Nah, yang ketiga adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita ya. Jadi berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang terkait lainnya. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini merupakan jalan tengah begitu ya antara sistem ekonomi liberis dan sistem ekonomi komunis. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah tentu ada dalam sistem ekonomi Pancasila, ada sekali begitu ya, namun tidak mendiskripsikan hak-hak individu dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah sistem ekonomi. Jadi pemerintah perlu melakukan intervensi jika dirasa penting terkait bagaimana masalah sistem ekonomi terkait produksi, distribusi, dan konsumsi tadi berjalan begitu. Bila tidak ada masalah dan tidak merugikan masyarakat, tentunya tidak ada masalah bila permasalahan sistem ekonomi tersebut dilaksanakan oleh individu atau golongan. Tapi jika ada melibatkan kesejahteraan masyarakat, maka tentu pemerintah perlu melakukan intervensi dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sistem ekonomi Indonesia sendiri, kita mengenal ada 3 sektor yang mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah negara tentunya, dengan instrumen kebijakannya, dan swasta dengan instrumen penyelesaian masalah yang tadi. Jadi produksi apa, distribusi seperti apa, konsumsi seperti apa. Nah, itu juga peran swasta sangat besar. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah sistem ekonomi Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dasar konstitusi sistem ekonomi Indonesia. Jadi, jika kita melihat aturan-aturan yang mengatur bagaimana sistem ekonomi Indonesia berjalan, itu dimulai berdasarkan dari Pancasila ya, di mana kita melihat manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga perlu interaksi ya. Kita lihat tadi sistem ekonomi itu adalah interaksi ya, interaksi antara individu, golongan, kelompok, organisasi, dan lembaga di situ. Baik dia individu atau dia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, dasar dari konstitusi sistem ekonomi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Di situ dijelaskan bahwa perekonomian atas azas kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga perlu kebersamaan dari masyarakat Indonesia dan perlu dipandang hal-hal yang terkait dengan kekeluargaan dalam melaksanakan perekonomian Indonesia. Kemudian cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi seperti listrik, minyak, ya, perkebunan yang penting seperti pertambangan juga yang penting itu dikuasai oleh negara. Kemudian di pasal 33 juga dijelaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi apapun yang ada di kekayaan alam yang dimiliki oleh negara itu dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, untuk mendorong kemakmuran rakyat tersebut. Nah,
Kemudian juga perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi ada azas demokrasi di situ ya. Jadi demokrasi ekonomi. Jadi boleh sekali swasta atau individu untuk melaksanakan kegiatan ekonominya tentunya dengan batasan-batasan yang telah disepakati bersama sebagai suatu aspek demokrasi. Nah, kemudian kita juga lihat turunan lebih lanjut terkait peraturan yang mengatur tentang sistem ekonomi Indonesia. Seperti di pasal 23 dijelaskan ada APBN di situ, kemudian anggaran pendapatan belanja negara, bagaimana keuangan negara diatur untuk menjaga perekonomian atau sistem ekonomi Indonesia, kemudian bagaimana pajak pendapatan suatu negara, bagaimana mata uang diatur, dan bagaimana keuangan negara dijalankan. Kemudian di pasal 27 juga dijelaskan hak rakyat ya untuk pekerjaan dan kehidupan lainnya. Jadi rakyat Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi, produksi, distribusi, punya konsumen atau konsumsi yang baik, maka perlu dijaga hak rakyat untuk punya pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pekerjaan dan kehidupan yang layak tentunya menjadi parameter bagi masyarakat untuk punya daya beli jika dia punya pekerjaan tentunya. Nah, jika dia punya daya beli, tentu dia bisa menjadi penggerak roda ekonomi negara kita begitu. Nah, yang terakhir juga terkait sosial, kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Jadi negara perlu memperhatikan fakir miskin dan anak terlantar melalui instrumen ekonominya. Maksudnya begini, di negara yang eh, punya fakir miskin dan anak terlantar tentu tingkat ekonominya rendah. Nah, bagaimana caranya negara memfasilitasi atau membantu fakir miskin dan anak terlantar ini agar punya potensi, punya kemampuan, punya daya beli, begitu, punya pekerjaan mungkin, punya usaha mungkin, sehingga mereka bisa menjadi aktor-aktor atau memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian negara kita. Nah, undang-undang yang mengatur bagaimana sistem perencanaan pembangunan ya, terkait dengan lebih detail lagi bagaimana negara menjalankan pembangunannya eh, secara berkelanjutan itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, sekarang juga yang dari perhatian kita adalah pembangunan nasional itu harus merujuk kepada SDGs ya, Sustainable Development Goal. Nah, itu perlu nanti Anda pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi dasar konstitusi, apa itu sistem ekonomi, bagaimana sistem ekonomi di negara liberal, negara komunis, dan Pancasila sendiri. Sekarang kita lihat seperti apa peran pemerintah dalam ekonomi sendiri. Nah, yang pertama kita lihat, pemerintah menetapkan kerangka hukum atau legal framework yang melandasi suatu perekonomian. Nah, di sini kebijakan-kebijakan dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi kerangka hukum. Jadi bagaimana transaksi jual beli berjalan, bagaimana hukumnya, nah itu perlu didefinisikan oleh pemerintah. Sehingga suatu perekonomian dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah bagaimana jual beli, bagaimana aturan jual beli. Oh, ada materai ya, materai berapa yang berlaku untuk suatu kegiatan jual beli misalkan. Nah, itu diatur oleh pemerintah. Kemudian mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Nah, di sini bagaimana pemerintah mengatur atau meregulasi atau membuat kebijakan terkait subsidi. Jadi misalkan pada saat sekarang COVID-19 ini banyak usaha yang tidak berjalan dengan baik, terutama UMKM. Nah, di sini pemerintah memberikan subsidi kepada UMKM melalui bantuan-bantuan misalkan bantuan-bantuan seperti relaksasi kredit misalkan. Jadi UMKM yang tadinya punya kredit di perbankan ya karena usaha sedang tidak bagus sekarang, sedang kegiatan ekonomi sedang turun, maka pemerintah melakukan subsidi terhadap kredit tersebut sehingga bisa direlaksasi. Jadi perbankan bisa merelaksasi atau melonggarkan kredit-kredit dari UMKM tersebut misalkan. Kemudian juga mengurangi pajak misalkan pada saat sekarang pemerintah mengurangi pajak terhadap pendapatan misalkan sekarang atau mengurangi pajak terhadap pembelian mobil sehingga yang baru-baru sekarang ya yang baru saja yang baru hot sekarang pemerintah mengurangi pajak untuk mobil low cost kalau nggak salah ya, jadi Anda bisa lihat nanti sehingga mobil-mobil low cost itu mobil baru tentunya ya harganya bisa lebih murah lagi, bisa diskonnya yang tadinya cuma 5 juta sekarang bisa diskon sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta begitu ya. Jadi harganya sangat jauh sehingga masyarakat
mampu untuk membeli kendaraan tersebut. Nah, sehingga juga roda perekonomian berputar nanti ya di situ. Dimana kalau masyarakat mampu beli mobil, mobil dealer mobil bisa produksi mobil ya, tentunya pegawai-pegawai di dealer mobil tersebut punya pendapatan ya, karena mobilnya dibeli, gaji mereka dibayar dan mereka bisa belanja. Pegawai-pegawai dealer itu bisa belanja-belanja dan tentunya dengan konsumsi mereka itu, uang yang mereka belanjakan, tentunya perekonomian dapat bergerak seperti itu ya. Nah, itulah perputaran ekonomi namanya. Kemudian memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, pinjaman, simpanan, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi ya, memproduksi komoditas tertentu. Nah, misalkan di sini pemerintah memproduksi vaksin, vaksin nasional misalkan, atau alat deteksi COVID. Nah, karena sekarang sedang pandemi, maka pemerintah membuat memproduksi komoditas sendiri. Misalkan alat tes COVID yang dihasilkan oleh UGM ya, salah satu peneliti UGM membuat alat tes COVID. Nah, itu bisa dipergunakan, bisa diproduksi massal oleh pemerintah, dan mungkin nanti bisa juga dijual belikan atau diekspor ke luar negeri. Tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana kredit relaksasi, bagaimana penjaminan simpanan. Jadi kalau masyarakat menyimpan uangnya di bank, bagaimana caranya pemerintah perlu menjamin uang tersebut tetap terjaga walaupun bank tersebut bangkrut. Nah, itu ada mekanismenya ya, itu diatur di OJK. Jadi karena kalau menyimpan uang di bank dengan jumlah tertentu itu ada jaminan dari pemerintah. Nah, yang saya ingat dulu untuk 2 miliar ya, 2 miliar ke atas itu ada 2 miliar ke bawah ya. Itu ada jaminan kalau suatu bank mengalami kolaps gitu atau bangkrut, itu pemerintah akan membayarkan uang simpanan di bank tersebut. Nah, juga asuransi tentunya, bagaimana dijamin asuransi oleh pemerintah. Kemudian selain memproduksi komoditas, pemerintah juga membeli komoditas tentunya. Komoditas tertentu yang termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalkan persenjataan. Salah satunya adalah kalau kasus persenjataan ya di Bandung ada namanya PT Pindad. Nah, PT Pindad ini dia memproduksi senjata ya. Nah, senjata-senjata ini tentu dikonsumsi ya oleh negara Indonesia dan juga negara-negara lain. Nah, tentunya bagaimana pemerintah di negara kita membeli komoditas-komoditas ini agar bertambah modal juga kepada PT Pindad agar bisa memproduksi barang yang lebih banyak, agar bisa dipasarkan dan tentunya meningkatkan usaha dari perusahaan tersebut. Jadi tentunya jika perusahaan swasta tersebut komoditasnya dibeli oleh pemerintah, misalkan mungkin saja dibeli komoditasnya, taruhlah kita bicara komoditas lainnya seperti produksi garam lah misalkan, garam dibeli oleh pemerintah didistribusikan kepada masyarakat. Atau contoh gampangnya Indomie lah ya, perusahaan Indomie begitu, perusahaan swasta ya, perusahaan Indomie itu dibeli oleh pemerintah dalam jumlah besar misalkan komoditasnya, kemudian disebarkan masyarakat untuk bantuan misalkan pada saat banjir, pada saat bencana alam begitu. Nah, itu juga menggerakkan perekonomian ya. Jadi masyarakat yang membutuhkan juga terbantu, perusahaan swasta yang sekarang sedang kesusahan karena Covid juga terbantu oleh dana yang dimiliki oleh pemerintah tentunya. Kemudian mendistribusikan atau membagikan ulang pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, ini contohnya di pejabat ini ya, pegawai negeri sipil misalkan salah satunya bisa kita lihat. Pegawai negeri sipil itu punya zakat kewajiban membayar zakat yang diatur oleh pemerintah sebesar 2,5%. Nah, zakat ini mungkin dikelola oleh Badan Zakat Nasional. Nanti zakat-zakat ini didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi atau didistribusikan kepada UMKM yang membutuhkan bantuan dana. Nah, sehingga nanti diharapkan masyarakat yang tidak mampu ini punya daya beli, atau UMKM ini tadi mampu memproduksi atau mampu menjalankan usahanya sehingga mereka mampu menghasilkan uang juga, memproduksi barang jasa juga, sehingga roda perekonomian kembali berputar. Nah, itu harapan pemerintah tetap agar roda perekonomian semakin bergejolak, semakin bergairah tentunya begitu ya. Nah, kemudian apalagi pemerintah? Pemerintah juga menjalankan sistem jaminan sosial. Jadi seperti memelihara anak-anak terlantar tadi ya, seperti undang-undang dasar tadi. Kemudian menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Jadi instrumen jaminan sosial seperti
pada saat sekarang ada kartu prakerja, mungkin Anda pernah tahu. Jadi sangat banyak sekarang pekerja-pekerja Indonesia diberhentikan karena perusahaan tidak mampu lagi untuk biaya, karena usaha memang sedang tidak berjalan dengan baik karena COVID-19 ini salah satunya. Nah, bagi pekerja-pekerja yang belum beruntung ini, maka pemerintah dapat memberikan bantuan tersebut seperti kartu prakerja, sehingga mereka punya daya beli ya, mereka bisa mungkin saja bisa menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha baru gitu ya, atau membelanjakannya untuk membantu keluarganya begitu ya. Kita bisa bayangkan kalau si pekerja yang di PHK ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi kita bisa bayangkan istri dan anak-anak tidak punya uang tentunya untuk menghidupi mereka gitu. Nah, dengan bantuan ini tentu mereka punya kesempatan gitu ya untuk melanjutkan kehidupannya begitu. Nah, begitu juga dengan bantuan kepada UMKM. Jadi bantuan kepada UMKM ini misalkan dapat meningkatkan usaha UMKM sehingga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan. Menambah lapangan pekerjaan tentunya memberikan penghasilan kepada yang bekerja. Memberikan penghasilan kepada yang bekerja, tentunya yang bekerja mampu membelanjakan penghasilannya terhadap kepada barang-barang dan jasa yang lain. Sehingga tentunya harapannya adalah roda perekonomian di Indonesia lebih bergairah lagi. Nah, sangat banyak lagi peran-peran pemerintah yang lain. Jadi ini hanya sebagian kecil saja. Jadi sangat tampak di sini bahwa peran pemerintah itu tujuannya adalah untuk menggerakkan roda ekonomi. Menggerakkan roda ekonomi dengan aturan-aturan jelas ya, tanpa merugikan orang lain, terutama tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi harus ada masyarakat yang disejahterakan di sini. Nah, itu peran pemerintah dalam ekonomi ya. Nah, ini selanjutnya juga peran pemerintah dalam perekonomian juga yang lain adalah untuk menjaga stabilitas melalui kesempatan kerja. Jadi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat punya daya beli ya tentunya, punya daya beli, mampu menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk membeli produk barang dan jasa lagi, sehingga nanti barang dan jasa itu juga punya penghasilan dan memiliki efek-efek nanti sehingga roda perekonomian tetap berputar gitu ya. Nah, juga stabilitas harga untuk ekonomi makro. Nah, kita tahu ada level-level lah pendapatan masyarakat begitu ya, pendapatan masyarakat. Nah, level-level pendapatan masyarakat ini tentunya punya level-level juga untuk membeli barang dan jasa. Nah, jika dianggap suatu barang dan jasa itu adalah barang publik ya, maksudnya barang yang dikonsumsi banyak oleh publik, nah itu perlu intervensi dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan harganya seperti beras misalkan. Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Maka jika ada kondisi di mana harga beras sangat mahal sekali sehingga sangat sedikit masyarakat Indonesia membelinya, maka pemerintah perlu intervensi ke sana. Pemerintah perlu menurunkan atau menjaga stabilitas harga tersebut. Kemudian juga peran yang lain lagi dari pemerintah adalah alokasi sumber daya. Jadi salah satunya adalah belanja barang. Jadi pemerintah tadi seperti saya beritahukan juga di awal, pemerintah misalkan membeli Indomie tadi ya, atau membeli APD lah dari suatu produksi rumahan begitu, atau produksi industri di Indonesia untuk disebarluaskan ke tenaga kesehatan di Indonesia saat ini. Nah, itu juga membantu UMKM tersebut atau perusahaan tersebut sehingga mereka mampu menggerakkan usaha mereka dan mampu menambah lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan nanti pekerjanya bisa dibayar dan tentunya menggerakkan perekonomian gitu ya. Nah, bisa juga secara langsung seperti itu, belanja barang ya, dapat efek langsung, atau tidak langsung seperti pajak. Jadi mengurangi pajak, memberikan subsidi terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat ya, tertentu, misalkan subsidi seperti subsidi langsung, bantuan langsung tunai mungkin gitu ya, atau bantuan beasiswa juga misalkan, atau subsidi BBM gitu ya. Nah, penurunan pajak begitu untuk meningkatkan kegiatan atau perekonomian masyarakat Indonesia secara umum. Nah, ini juga distribusi ya untuk pemerataan sehingga terjadi efisiensi dan juga alokasi distribusi. Jadi peran pemerintah sangat tampak di sini ya, sudah saya jelaskan juga, adalah untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat. Ekonomi tetap berputar, bergerak ya. Ada barang dan jasa diproduksi, barang dan jasa tersebut didistribusikan, ada konsumen-konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, untuk menggerakkan tiga elemen tadi itu perlu intervensi dari pemerintah. Jika ketiga elemen tadi tidak bekerja dengan baik, nah itulah
bagaimana sistem ekonomi Pancasila kita berjalan di Indonesia ini, begitu ya. Nah, ini juga salah satunya adalah mempengaruhi harga komoditas seperti beras ya. Tadi sudah jelaskan BBM memproduksi barang-barang tertentu, mendorong menghambat kegiatan tertentu seperti membuat infrastruktur juga. Jadi bagaimana dengan adanya infrastruktur tentu distribusi barang lebih cepat gitu ya, seperti adanya banyak bandara, tentu barang-barang sekarang Anda bisa lihat kalau belanja sekarang belanja online semua ya. Nah, kalau belanja online tentu infrastrukturnya harus cepat karena barangnya bisa dibeli di daerah yang jauh, dan bagaimana barang itu bisa sampai kepada Anda tentu ada infrastruktur transportasi di sana yang berperan begitu. Nah, itulah salah satu intervensi atau peran pemerintah gitu. Kemudian juga kesehatan dan pendidikan. Jadi pemerataan kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah sangat penting karena dengan sehatnya masyarakat, dengan punya pendidikan yang tinggi masyarakat, maka masyarakat ini akan produktif bekerja, menghasilkan penghasilan begitu, dan penghasilannya tentu bisa mengkonsumsi barang dan jasa atau punya produksi sendiri dia, sehingga barang produksi dan dia tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang lain dan melalui rantai distribusi yang telah ada misalkan atau yang akan dibuat. Nah, ini perlu kesehatan dan pendidikan ini dijaga oleh pemerintah. Kemudian juga investasi pada padat karya. Jadi padat karya adalah industri-industri yang mempekerjakan manusia. Jadi pada saat sekarang dengan banyaknya yang di PHK pada saat COVID ini misalkan, nah pemerintah memberikan subsidi pada kegiatan-kegiatan padat karya seperti membangun waduk, pekerjaannya dilaksanakan oleh manusia, membuat jalan di pedesaan ya, anggarannya diberikan kepada daerah pedesaan sehingga nanti masyarakat di desa yang mengerjakan dana yang disalurkan pemerintah tersebut. Dan tentu juga padat modal juga perlu diperhatikan seperti teknologi tentunya. Kita bicara pendidikan dan kesehatan ya, butuh teknologi tinggi kesehatan dan pendidikan. Contohnya sekarang internet. Seperti Anda belajar sekarang, ada beberapa daerah yang masih blank spot. Nah, pemerintah perlu melakukan intervensi ke sana, perlu membangun tower ke sana, perlu menyediakan internet di sana. Ada juga daerah-daerah yang belum ada puskesmasnya. Nah, pemerintah perlu membangun puskesmas di sana. Pemerintah perlu menyediakan tenaga medis di sana. Nah, itulah intervensi atau peran pemerintah sehingga nanti masyarakat di sana punya produktivitas yang tinggi ya. Jadi ekonominya bergerak. Ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan merata dapat berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian yang terakhir juga distribusi pendapatan masyarakat ini transfer payment ya, seperti kartu prakerja atau pensiun gitu ya, atau bantuan santunan tunai begitu. Jadi pemerintah mentransfer langsung ke rekening masyarakat agar masyarakat mempunyai daya beli pada saat-saat sekarang ini gitu. Karena tentunya ada masyarakat yang daya belinya berkurang pada saat Covid juga. Nah, itu perlu dibantu oleh masyarakat, oleh pemerintah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pemerintah dan menjaga kesejahteraan publik gitu ya. Nah, di sini ada 3, yaitu pengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Jadi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan publik itu mengarahkan sumber daya nasional secara efektif dan efisien. Jadi ada bidang-bidang usaha yang perlu dilindungi, ada bidang-bidang usaha yang perlu dibantu, ada bidang-bidang usaha yang perlu didorong, dan ada bidang-bidang usaha yang perlu dilarang begitu. Nah, bidang-bidang usaha inilah yang harus diatur atau diarahkan oleh pemerintah agar kesejahteraan publik bisa tercapai. Kemudian juga perlu diatur ekonomi nasional. Bidang-bidang usaha seperti yang dapat dilakukan asing seperti apa saja. Jangan sampai bidang usaha asing ini nanti menggulung gitu atau menutup usaha-usaha Indonesia yang punya produk lokal gitu ya. Kemudian bidang usaha yang dapat dilakukan UMKM harus didorong atau koperasi harus didorong pemerintah. Kemudian bidang-bidang usaha asing, BUMN asing harus juga diperhatikan atau diatur pemerintah bagaimana persaingannya dengan BUMN nasional. Kita tetap harus mendorong BUMN nasional maju, tapi tidak juga melarang BUMN asing masuk, karena nanti dengan masuknya BUMN asing maka menjadi parameter bagi BUMN kita untuk lebih maju gitu dan berkembang gitu ya. Nah, kemudian juga bidang usaha yang harus ada kemitraannya dengan usaha lokal. Jadi bidang usaha punya kegiatan kerjasama dengan usaha lokal, BUMN dan koperasi. Nah, kemudian selain pengarahan dan pengaturan, dan terakhirlah pengawasan terhadap sumber daya tadi. Mana usaha-usaha yang boleh dikurangi, mana usaha-usaha yang boleh di stop, nah itu perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan tujuan agar kesejahteraan publik dapat tercapai gitu ya. Nah, jadi begitulah pada pertemuan 3 ini
kita bisa lihat bahwa peran pemerintah, ya, jadi negara yang mempunyai pemerintahan, yang mempunyai kekuasaan, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat dan negara tersebut tentu mempunyai kegiatan ekonomi ya yang melibatkan masyarakatnya, lembaga, organisasi, perorangan, perusahaan swasta ya, pemerintah itu sendiri dan juga koperasi itu perlu mengatur bagaimana produksi barang jasa, distribusi barang tersebut dan konsumsi dari barang jasa tersebut diatur oleh pemerintah sedemikian sehingga agar sistem ekonomi ini memberikan kemakmuran atau kesejahteraan kepada masyarakat tentunya. Nah, sehingga nanti tujuan jangka panjangnya adalah ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi begitu untuk pertemuan kita yang ketiga ini ya, bagaimana hubungan antar negara, pemerintah, dan ekonomi publik sudah nampak jelas di situ, peran pemerintah nampak jelas di situ bagi Anda, bagaimana kebijakan dari pemerintah mengatur ya, mensejahterakan masyarakat melalui instrumen-instrumen yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jika Anda pertanyaan, silahkan melalui channel-channel yang telah kita sediakan. Demikian pertemuan 3 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.